Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak, anak-anak ibu semuanya di SMP IT Ulil Albab Pematang Siantar. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita bisa memulai layanan bimbingan konseling dengan baik. Nah, adapun layanan pada pagi hari ini yaitu mengenai peduli lingkungan. Tujuan dari layanan adalah mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang termasuk dalam peduli lingkungan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara bersikap dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai macam kegiatan yang dikategorikan peduli lingkungan. Dan yang terakhir, keempat, menganalisis berbagai macam dampak positif dari peduli lingkungan. Kita akan memasuki pendahuluan, yaitu peduli lingkungan. Keadaan bumi dan lingkungan semakin memburuk. Seperti yang kalian tahu ya kan, aktivitas manusia menjadi penyebab terbesar dari kerusakan lingkungan. Penebangan pohon ilegal, pencemaran sungai, polusi udara, sampah plastik yang menumpuk merupakan berbagai hal yang memberi kontribusi pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan semakin meningkat lantaran kurangnya kepedulian manusia terhadap lingkungan. Sikap kurang peduli ini kerap diiringi anggapan bahwa menyelamatkan lingkungan harus dengan kegiatan besar dan spektakuler. Padahal dengan hal-hal sederhana kita dapat ikut serta dalam menyelamatkan lingkungan. Ada beberapa langkah kecil yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dengan langkah-langkah kecil dan sederhana ini, jika dilakukan dengan terus-menerus, bisa memberikan dampak baik bagi lingkungan. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan langkah-langkah kecil yang bisa kalian lakukan dalam memperbaiki lingkungan kalian, dalam kalian peduli pada lingkungan kalian. Oke, anak-anak Ibu? Nah, yang pertama adalah bawa botol air minum. Nah, ini sangat penting ya. Kebiasaan membeli air minum kemasan menghasilkan sampah plastik. Plastik merupakan sampah yang sulit terurai. Sampah plastik memerlukan waktu antara 100 sampai 500 tahun supaya bisa terurai. Sangat lama ya nak ya, umur kita aja gak sampai segitu. Artinya, selama itu sampah plastik akan mencemari lingkungan. Jika satu orang tiap hari membeli satu botol plastik, dalam sebulan akan menghasilkan 30 botol plastik. Dan jika hal itu dilakukan oleh 100 orang setiap harinya, berapa banyaknya sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita? Nah, membawa botol air minum sendiri menjadi langkah bijak mengatasi sampah plastik. Selain peduli lingkungan, tentunya lebih hemat. Jika pengeluaran untuk satu air minum kemasan Rp3.000 setiap hari, itu kalau yang 3.000 ya kan? Dalam sebulan bisa menghemat pengeluaran air sebesar Rp90.000. Sekarang botol air minum banyak dijual di pasaran dengan berbagai bentuk dan ukuran yang menarik. Juga harga yang menarik juga. Jadi gak bakal sulit, gak bakal susah kalau anak-anak ibu membawa botol air minum sendiri dari rumah. Oke anak-anak ibu? Selanjutnya yang kedua adalah bawa tas belanja. Nah ini penting banget ya nak. Sama halnya dengan botol air minum kemasan. Tas belanja yang sering digunakan adalah tas kresek atau tas plastik. Pedagang-pedagang sering membonuskan tas kresek kepada pembeli. Nah, sejak Februari tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu pemerintah menetapkan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket sebesar Rp200. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik. Dengan gerakan diet tas kresek diharapkan menjadi budaya di masyarakat tentang pengurangan kantong plastik. Sudah sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri atau menyelipkan barang belanjaan berukuran kecil ke dalam tas kita. Nah, jadi abang dan kakak anak-anak SMP IT Ulil Albab Pematang Siantar, kalau bisa dan diusahakan bisa, kalian selalu membawa
tas belanja sendiri atau bawa tas kecil sendiri supaya barang-barang yang kalian beli bisa kalian taruh di situ. Oke anak ibu, selanjutnya yang ketiga adalah gunakan sepeda atau jalan kaki. Nah, penggunaan kendaraan bermotor menjadi sumber polusi udara. Banyaknya emisi gas kendaraan bermotor menyebabkan kualitas udara jadi menurun. Ribuan motor bertambah setiap harinya. Kemacetan terjadi di mana-mana. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa dengan beralih menggunakan kendaraan non-motor atau transportasi umum. Untuk bepergian jarak jauh bisa menggunakan transportasi umum. Untuk jarak yang dekat bisa beralih ke sepeda atau jalan kaki. Selain langkah menjaga lingkungan, juga bermanfaat bagi kesehatan tentu ya, karena banyak dari abang dan kakak nih, anak-anak ibu yang lagi masa-masa puber, masa-masa remaja, baru belajar naik motor, baru belajar naik kereta ya kan. Nah, ke depan simpang bawa kereta, ke depan gang bawa kereta. Padahal kalian belum punya SIM, ya kan? Sebisa mungkin kurangi penggunaan kereta untuk anak-anak ibu yang di bawah umur. Karena selain umur kalian belum pas, belum 16 tahun, kita juga bisa mengurangi polusi udara ya, karena seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah matikan lampu saat tidur. Mengurangi penggunaan plastik dan kendaraan bermotor. Hal lain sebagai langkah peduli lingkungan adalah menghemat energi. Matikan listrik jika sudah tidak ada aktivitas, seperti saat tidur. Selain menghemat energi, tidur tanpa nyala lampu membuat mata beristirahat dengan baik. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan tidur tanpa lampu. Namun, ada baiknya mencoba menerapkan berbagai langkah kecil untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, ini sebenarnya hal kecil. Mematikan lampu ketika tidur. Atau mematikan lampu ketika keluar dari kamar mandi. Mematikan lampu sebelum atau setelah jam 6 pagi. Itu adalah langkah-langkah kecil, tapi sangat berdampak besar, berefek besar pada peduli terhadap lingkungan. Seperti itu anak-anak ibu. Jadi biasakan untuk mematikan lampu ketika tidak memakainya. Oke anak-anak ibu, selanjutnya yang kelima dan yang terakhir adalah sediakan lahan untuk tanaman. Nah, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Mengisi pekarangan rumah dengan tumbuhan tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga bermanfaat bagi diri sendiri. Misalnya, yang sudah kalian lakukan minggu lalu, yaitu tanaman obat-obatan, ya kan? Apotek hidup, sayuran, atau buah-buahan, jika ingin mendapatkan hasilnya. Namun, tanaman hias juga tidak kalah menarik untuk dilihat. Bagi yang tidak memiliki pekarangan, bisa menaruh di pot-pot kecil. Nah, ini adalah cara-cara dari ibu supaya kita memulai untuk peduli terhadap lingkungan. Oke anak-anak ibu. Nah, mungkin sampai sini saja materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini, layanan yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat 3 kegiatan yang ada sehari-hari, yang bisa kalian temukan sehari-hari. 3 kegiatan yang bisa kalian temukan sehari-hari yang berdampak bagi menjaga lingkungan, yang berdampak bagi lingkungan kalian. Oke anak-anak ibu, ibu tunggu videonya sampai hari ini. Oke, semoga kita tetap sehat, semoga kita tetap terjaga, semoga anak-anak ibu bisa belajar lebih giat lagi. Nah, akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.